Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah revolusi industri. Nah guys, apa aja sih latar belakang revolusi industri itu? Revolusi industri adalah perubahan cara pembuatan barang-barang industri yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Singkatnya, revolusi agraria membuat petani kehilangan lahan sehingga menyebabkan arus urbanisasi yang besar dan kemudian mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka. Oleh adanya revolusi agraria dalam penyediaan bahan baku wol yang mendorong penemuan mesin-mesin dalam industri tekstil. Revolusi industri ini terjadi di Inggris sekitar pada tahun 1750 atau pada abad ke-18. Lalu berkembang dengan cepat seperti di Prancis, Jerman, dan Belanda, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan dalam perkembangannya, penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan tidak hanya terjadi pada bidang manufaktur, tetapi juga dalam bidang pertanian, pertambangan, dan transportasi. Selanjutnya ada beberapa faktor revolusi industri, yaitu yang pertama adalah stabilnya keamanan dalam negeri. Yang kedua ada Inggris memiliki jajahan yang luas. Yang ketiga adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, Inggris kaya sumber daya alam. Yang kelima, perlindungan hukum. Yang keenam, arus urbanisasi. Dan yang terakhir ada tuntunan produksi massal. Pada fase pertama ini, revolusi industri mempunyai tahap-tahapan sebagai berikut. Domestic system, yang juga disebut sebagai tahap kerajinan rumah atau home industry, di mana pekerja bekerja di rumahnya sendiri dengan menggunakan alat milik mereka sendiri. Manufaktur industri di mana mulai diperlukan tempat khusus untuk bekerja agar pengusaha dapat mengawasi cara kerja dan kualitas produksinya. Faktor sistem merupakan tahap industri yang telah menggunakan mesin dan bertempat di daerah industri, khusus di dalam atau di luar kota dengan jumlah guru yang sangat banyak. Selanjutnya ada fase kedua, di mana revolusi industri yang awalnya hanya terjadi di Inggris, kemudian menyebar cepat ke Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Jepang, dan berbagai negara lainnya. Pada tahun 1860, revolusi industri memasuki fase baru yang dikenal sebagai revolusi industri kedua. Fase kedua ini terjadi antara abad ke-19 dan abad ke-20 dan dikenal juga dengan sebutan revolusi teknologi. Revolusi ini identik dengan pembangunan jalan rel, produksi massal besi dan baja, penggunaan mesin yang luas, peningkatan penggunaan tenaga uap hingga munculnya listrik. Adanya dampak revolusi bagi umat manusia terasa dalam berbagai bidang, yaitu peningkatan mutu hidup menjadi lebih dinamis, manusia bisa menciptakan berbagai produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Harga barang menjadi murah. Mengapa bisa murah? Coba bayangkan, berapa ongkos produksi selai baju yang diproduksi dengan mesin dibandingkan produksi dengan alat-alat tradisional. Nah, dari sini kita sudah tahu kan, kenapa bisa murah? Meningkatnya urbanisasi ke kota-kota industri selain berdampak positif, dampak negatif revolusi industri khususnya di Inggris adalah upah buruh yang murah, menyebabkan timbulnya kesusahan yang berakibat pada munculnya kriminalitas dan kejahatan. Upaya untuk memperbaiki nasib buruk dan masalah sosial di Inggris melahirkan aliran sosialisme dan revolusi yang ditandai dengan keluarnya undang-undang berikut ini, yaitu Catholic Emancipation Bill, memang yang menetapkan hak yang sama bagi umat Protestan dan Katolik untuk menjadi pegawai negeri dan anggota parlemen. Abolition Bill, sistem perbudakan di daerah jajaran Inggris. Factory Act yang menetapkan perlindungan anak dari eksploitasi industri. Dan ada perlu berisi pendirian rumah-rumah bagi pengemis dan pengangguran.
Dan selanjutnya, munculnya paham-paham baru yaitu kapitalisme merupakan aliran bidang ekonomi yang berpendapat bahwa untuk meningkatkan pendapatan perlu ditunjang dengan jumlah modal yang besar. Kapitalisasi industri harus didukung oleh bahan baku dan pemasaran yang luas. Kapitalisasi dan industrialisasi menjadi dasar bagi praktek kolonialisme dan imperialisme modern. Sosialisme lahir sebagai reaksi terhadap revolusi industri yang berkembang akibat liberalisme. Inisialisasi telah memunculkan praktek kapitalisme yang lebih mementingkan individu si pemilik modal. Kaum buruh yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat, oleh karena itu sosialisme berusaha mewujudkan kemakmuran bersama melalui usaha kolektif yang produktif di bawah kendali dan campur tangan pemerintah. Revolusi industri ternyata gak hanya memberikan dampak global, melainkan juga berdampak ke Indonesia. Beberapa dampak revolusi industri bagi Indonesia, yaitu munculnya industrialisasi terutama di sektor perkebunan. Kemudian diikuti dengan pembangunan jalur kereta api di Pulau Jawa. Secara matik, dimunculkan imperialisme modern di Indonesia dan yang terakhir diterapkannya kebijakan politik pintu terbuka melalui penerapan undang-undang dan undang-undang agraria oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1870. Nah guys, segitu aja pembahasan dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan see you the next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.